Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Putra Pratama. Saya sekarang duduk di bangku kelas 12 SMA dan saya masih mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Muna. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan ekonomi Cina. Tentu sebagian besar dari kita tahu tentang negara Cina, negara yang sangat maju di dalam bidang teknologi dan industri. Bahkan hampir semua produk atau barang yang kita pakai itu berasal dari negara Cina. Tapi kalian tahu nggak bahwa Cina di masa lalu adalah negara yang sangat miskin? Cina di masa lalu sebelum tahun 1980 adalah negara yang sangat miskin. Bahkan Indonesia lebih baik dibanding Cina di masa itu, di mana Cina menganut paham komunis yang sangat kental pada saat itu di bawah kepemimpinan Mao Zedong, di mana dalam pemerintahannya Mao Zedong menutup negara Cina dari dunia luar, yang membuat Cina di masa itu disebut negeri tirai bambu. Di dalam pemerintahan Mao Zedong, semua kegiatan masyarakat Cina diatur oleh pemerintah, dari sekolah, pekerjaan, hingga jatah makan pun diatur oleh pemerintah. Bukan hanya itu saja, di dalam kepemimpinan Mao Zedong, negara Cina menutup rapat negara mereka dari negara luar dan menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya produsen yang ada di Cina. Di masa pemerintahan Mao Zedong juga, pernah terjadi krisis pangan akibat gagalnya sistem pertanian yang dibuat Mao Zedong sendiri, yang menyebabkan Cina dilanda kelaparan selama 3 tahun. Di era pemerintahan Xi Jinping, negara Cina sudah berubah 360 derajat, yang dimana sebelumnya Cina adalah negara yang sangat miskin, kini menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Tentu ada proses panjang harus dilalui Cina untuk menjadi seperti sekarang ini. Dan ada beberapa faktor yang sudah saya rangkum yang membuat Cina maju seperti sekarang ini. Ada 4 faktor yang membuat negara dengan julukan negeri tirai bambu ini bisa maju seperti sekarang ini. Yang pertama, reformasi sistem ekonomi. Yang kedua, infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, kebijakan untuk investor asing. Dan yang terakhir, kebijakan moneter. Yang pertama, reformasi sistem ekonomi. Setelah Mao Zedong meninggal di tahun 1976, Deng Xiaoping ditunjuk sebagai pemimpin Cina selanjutnya, di mana dalam kepemimpinan Deng Xiaoping inilah Cina mulai mereformasi sistem ekonomi mereka, yang dimana sebelumnya semua perekonomian dikendalikan pemerintah, diubah menjadi sistem ekonomi pasar. Deng Xiaoping juga membolehkan didirikannya perusahaan swasta, yang dimana sebelumnya di era Mao Zedong hal ini tidak diperbolehkan, dan Deng Xiaoping juga mulai membuka negara Cina untuk dunia luar dan mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Cina dan menyediakan suatu wilayah untuk para investor asing untuk digunakan membangun industri di sana yang dikenal sebagai Special Economic Zone atau disingkat SEZ. Dan pemerintah Cina juga menyediakan tenaga buruh yang digaji dengan upah yang sangat kecil, yang membuat investor asing berbondong-bondong untuk menanamkan modal mereka di negara Cina. Yang kedua, infrastruktur yang memadai. Selain membangun Special Economic Zone atau SEZ untuk investor asing, pemerintah Cina melengkapinya dengan membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, jaringan kereta api, bandara, dan juga pelabuhan. Yang ketiga, kebijakan untuk investor asing. Untuk mengendalikan investor asing, pemerintah Cina membuat beberapa kebijakan untuk para investor. Di antaranya adalah setiap investor asing yang ingin menanamkan modal mereka di negara Cina, modal tersebut harus berbentuk real. Hal ini dilakukan agar investor asing tidak mudah untuk menarik modal mereka kembali karena modal yang mereka berikan sudah digunakan untuk membangun industri atau perusahaan di sana. Yang kedua, ada joint venture atau kerjasama. Setiap investor yang menanamkan modal mereka di negara Cina
harus bekerja sama dengan perusahaan lokal, sehingga perusahaan lokal dapat mempelajari cara memproduksi barang yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Kebijakan inilah yang membuat banyaknya barang-barang produksi yang berasal dari negara Cina. Yang terakhir, kebijakan moneter bank sentral. Kebijakan moneter bank sentral ini juga mempengaruhi majunya Cina seperti sekarang ini. Seperti dengan menghilangkan pajak, Bank Sentral Cina tidak membebani para pemilik industri yang ada di negaranya dengan menghapus semua pajak yang ada, baik pajak berganda ataupun pajak pertambahan nilai, atau yang sering kita kenal dengan PPN. Yang kedua, memberikan subsidi. Bank Sentral Cina juga membuat kebijakan untuk mensubsidi listrik dan air sebesar 30% bagi para industri di Cina. Hal inilah yang membuat industri di Cina semakin produktif dan berani menjual barang produksi mereka dengan harga yang sangat murah. Kebijakan yang terakhir cukup fenomenal, di mana di tahun 1995, negara Cina membeli banyak surat obligasi dari negara Amerika, yang menyebabkan jatuhnya nilai mata uang yuan terhadap dolar Amerika. Bisa dilihat gambar grafik di sini. Pada tahun 1995, mata uang yuan mulai terjun bebas dan terus turun dan mulai stabil di tahun 1998 dengan kisaran angka sebesar 8,277%. Namun itulah yang diinginkan Cina. Dengan jatuhnya nilai mata uang yuan, barang produksi mereka menjadi sangat murah. Karena murahnya barang mereka di pasar global, membuat Cina berhasil menduduki posisi kedua dengan pendapatan GDP sebesar 12 triliun dolar Amerika dan menjadi negara dengan pertumbuhan GDP terbesar dengan kisaran angka 6,90%. Ekonomi Cina juga digadang-gadang akan menyelip perekonomian negara Amerika di tahun 2035. Bisa dilihat gambar grafik di sini. Biru ini adalah negara Amerika, sedangkan merah adalah Cina. Nah, di tahun 2019, ketika corona melanda pada saat itu, ekonomi Cina mengalami penurunan, sedangkan negara Cina tidak mengalami penurunan sama sekali. Selain fokus terhadap pembangunan ekonomi mereka, Cina juga fokus memberantas kemiskinan di negara mereka. Tercatat dari tahun 2000, kemiskinan Cina sebesar 49,8%. Dan di tahun 2005, kemiskinan yang ada di Cina mulai turun dengan kisaran angka 30,2%. Dan di tahun 2012, data kemiskinan di Cina turun dengan sangat drastis, dengan angka 10,2%. Dan di tahun 2017, kemiskinan di Cina tercatat hanya sebesar 3,1% dari 1,4 miliar jiwa penduduk yang ada di Cina. Selain dampak positif yang disebabkan pertumbuhan ekonomi, ada juga dampak negatif yang terjadi akibat pertumbuhan ekonomi Cina. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dibarengi dengan pembangunan sosial. Berikut beberapa dampak negatif yang terjadi akibat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masyarakat yang tidak siap.
Karena pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat membuat desa-desa yang ada di Cina mendadak menjadi kota-kota besar, yang membuat masyarakat Cina menganggap kota yang ada sama seperti desa, yang membuat kebiasaan-kebiasaan mereka yang kotor di desa mereka lakukan di kota. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang menggugurkan kandungan. Walaupun di tahun 2021 kemarin, pemerintah Cina menerapkan kebijakan 3 anak cukup, tapi masyarakat Cina masih memiliki kepercayaan bahwa anak laki-laki dapat lebih bekerja keras dibanding wanita, yang membuat masyarakat Cina banyak yang menggugurkan kandungannya. Yang ketiga, susahnya mobilitas sosial. Hal ini disebabkan agar siklus yang ada tetap terjaga, karena jika seluruh masyarakat Cina mapan, maka tidak akan ada buruh yang kerja di pabrik. Yang terakhir, banyaknya polusi. Karena pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara Cina, membuat banyaknya industri yang ada di Cina. Hal ini menyebabkan polusi yang tidak dapat dihindarkan. Dan di musim dingin, masyarakat Cina harus menggunakan masker yang disebabkan kabut dan ditambah dengan polusi udara yang sangat memperburuk keadaan. Dampaknya di masyarakat. Akibat dari dampak negatif yang disebabkan pembangunan ekonomi yang ada, masyarakat Cina banyak yang mementingkan karirnya sendiri, sehingga membuat hubungan antar sesama menjadi kurang. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata, mungkin bisa dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.